Part 31. Dia kembali hadir. Nomor yang paling aku ingat hingga saat ini hanya kontak Chandra, walaupun tidak tersimpan di ponsel ini. Apa mungkin Yani? Aku tidak terlalu ingat, tetapi sepertinya samar-samar dalam pikiran. Jika benar memang dia, tahu dari mana nomor ponsel baruku? Saat berkunjung ke desa nenek beberapa tahun yang lalu, aku meminta nomor ponsel Yani dari Chandra. Kami mulai saling cerita tentang pengalaman masing-masing ketika masih sekolah dan merasakan cinta masa remaja. Aku masih sangat ingat kala itu, di mana Yani menceritakan semua tentang Chandra yang sangat mencintaiku dan rela tidak menikah karena tidak mampu membuka hati dan pikiran untuk wanita lain. Aku sangat terharu mendengar penjelasan Yani saat itu. Dia juga tahu kalau aku memiliki perasaan cinta yang telah lama terpendam untuk Chandra. Oleh karena itu, akhirnya aku jujur kepadanya kalau aku sedang dalam masalah dengan Mas Arif. Kala itu, aku sangat yakin akan berpisah dengan Mas Arif dan ingin berjuang untuk cinta yang telah lama tumbuh terhadap Chandra. Yani sangat mendukung agar kisahku dan Chandra yang dulunya terputus akan tersambung kembali. Akan tetapi, kisah itu hanya bertahan beberapa bulan. Karena kenyataannya sekarang, aku tunangan Wisnu, laki-laki yang telah berhasil membuatku luluh dan memantapkan hati agar segera bersatu dengannya dalam ikatan pernikahan. Kenapa kamu nyakitin laki-laki yang sangat mencintaimu, Al? Pesan kembali masuk dari nomor yang sama. Aku tidak asing dengan nomor ini, tapi siapa? Aku membalas pesan. Apa kamu sengaja ganti nomor untuk menghindar dari laki-laki yang selalu setia menunggumu? Aku yakin kamu pasti Yani. Aku berharap tebakanku benar. Akhirnya kamu ingat juga. Aku kecewa sama kamu, Al. Aku bahagia karena ternyata tebakanku benar. Yani, aku kangen. Aku sangat bahagia membalas pesan sahabatku di masa lalu. Akhirnya dia menelponku. Tidak menunggu lagi, aku langsung menerima panggilan masuk dari Yani. Halo Yan, kamu apa kabar? Dapat nomorku dari mana? Aku baik, tapi tidak dengan sahabatku. Aku tidak mengerti maksud Yani. Apa maksud kamu, Yan? Tanyaku ingin tahu. Kamu sudah puas menyiksa perasaan Chandra, Al? Chandra kenapa? Terus, kamu dapat nomorku dari mana? Dari Chandra. Sekarang dia semakin kurus seperti orang tidak tentu arah. Aku bingung. Kenapa Chandra tahu nomor ponselku? Mama selalu bilang kalau beliau tidak memberikan nomor kontakku kepada Chandra. Wanita cantik parubaya itu juga tidak pernah menceritakan keadaan Chandra yang sekarang kurus menurut Yani. Kenapa saat aku sudah yakin memilih Wisnu, kabar tentang Chandra kembali muncul? Kenapa Yan? Apa dia sakit? Sakit karena merasa tersiksa, karena batinnya disakiti wanita yang sangat dia cintai. Kenapa kamu ngomong seperti itu, Yan? Kalau dia sudah tahu nomor ponselku yang baru, kenapa bukan dia yang menghubungiku? Dia nggak kuat, Al. Dia nggak sanggup menerima kenyataan kalau kamu sekarang tunangan dari laki-laki lain. Apa? Dia tahu dari mana? Aku tidak percaya dengan apa yang Yani sampaikan. Bagaimana mungkin Chandra tahu kalau aku sudah bertunangan dengan laki-laki lain? Siapa yang memberitahukan berita ini kepada pria itu? Tidak mungkin papa atau mama, karena mereka sudah berjanji akan merahasiakan pertunangan ini dari sahabat masa kecilku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kenapa harus seperti ini? Aku tidak pernah menyangka kalau akhirnya Chandra mengetahui statusku yang kini telah menjadi calon istri dari laki-laki lain. Bagaimana perasaannya setelah mendengar kenyataan ini? Apa yang ada dalam pikirannya? Sungguh, aku tidak sanggup kalau berada di posisi itu. Chandra tahu dari kakak kamu. Kapan Kak Radit bertemu Chandra? Maafin aku, Yan. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Tapi kami ditakdirkan tidak untuk bersama. Aku meminta maaf kepada Yani. Itu menurut kamu, karena sudah ada laki-laki lain di hatimu. Tidak dengan dia, yang selalu setia menunggumu. Tapi orang tuanya yang sudah menolakku dan tidak merestui hubungan kami. Kenyataannya nggak seperti itu.
Uminya sangat menyukaimu, dan aku dengar langsung pengakuan itu dari beliau. Itu tidak mungkin, Yan. Sudah jelas-jelas saat acara lamaran beberapa tahun yang lalu, Uminya yang batalin. Ternyata kamu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, Al. Aku tidak mengerti arah pembicaraan Yani. Maksud kamu apa, Yan? Uminya menyesal dengan kejadian itu, dan beliau merasa bersalah. Akhirnya, beliau sadar kalau hanya kamu yang dapat membahagiakan Chandra. Aku tidak sanggup mendengar penjelasan Yani. Itu tidak mungkin, Yan. Aku gak percaya. Aku menaikkan suara. Kenyataannya seperti itu, Al. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya kamu tanyakan ke Chandra langsung. Apa kamu masih menyimpan nomornya? Enggak, Yan. Tapi aku tetap ingat. Semoga kamu dapat mengambil keputusan yang tepat dan mampu menentukan pilihan yang terbaik untukmu. Aku akan selalu berdoa demi kebahagiaanmu, Al. Terima kasih, Yan. Kami mengakhiri pembicaraan, tetapi aku masih berpikir akan menghubungi Chandra atau tidak. Hati ini benar-benar dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika harus menelpon dia, bagaimana dengan Wisnu yang selalu memberikan yang terbaik untukku? Namun, aku juga ingin mendengar penjelasan yang Yani ucapkan langsung dari Chandra. Kenapa selama ini Chandra tidak pernah cerita apapun kepada orang tuaku? Kenapa dia tidak berusaha jujur sebelum akhirnya sekarang aku telah resmi bertunangan dengan Wisnu? Aku kembali dihadapkan pada pilihan yang sulit dan penuh dengan tanda tanya. Ketika diriku sudah yakin akan menerima pinangan Wisnu setelah wisuda nanti, saat itu juga laki-laki yang lama bersemayam di hati ini muncul kembali. Telah banyak keinginan dan harapan yang kurencanakan bersama Wisnu. Dia sudah sangat yakin kalau aku yang akan mendampingi dirinya hingga akhir hayat nanti. Begitu juga dengan apa yang aku pikirkan, karena kami memiliki kekurangan yang sama. Awalnya, sangat berat untuk memantapkan hati ini agar menerima Wisnu seutuhnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan mengingat begitu banyak kebaikan yang laki-laki itu lakukan, hatiku yakin dan luluh. Akan tetapi, saat ini hatiku kembali bingung setelah mengetahui apa yang telah Yani jelaskan. Apa memang benar kalau ibunya Chandra menyesal setelah menolakku saat itu? Lebih baik aku menanyakan hal ini langsung kepada laki-laki itu agar merasa puas dan lega. Aku segera menekan nomor ponsel Chandra dengan hati berdebar. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya aku memberanikan diri untuk menghubungi laki-laki itu. Aku ingin tahu apa yang akan dia katakan saat menerima panggilan dariku. Alia, air mata ini tiba-tiba terjatuh mendengar dia menyebut namaku. Chandra, aku akhirnya kembali memanggil namanya. Selamat atas pertunanganmu ya. Semoga laki-laki beruntung itu akan menjadi pilihan terbaik untukmu. Aku tidak kuasa mendengar kalimat yang dia lontarkan. Aku mohon, jangan ngomong seperti itu. Aku gak kuat. Isak tangisku makin tidak tertahankan. Semoga Tante Widi tidak mengetahui apa yang kualami saat ini. Aku sudah mengunci pintu kamar sejak tadi. Jadi, aku harus ngomong apa, Al? Hanya ucapan selamat yang mampu kuberikan padamu saat ini. Karena kemesraan yang dulu kita jalani tidak pantas lagi untuk kita sekarang. Kamu saat ini calon istri dari laki-laki lain. Aku harus sadar diri. Aku merasa menjadi wanita paling lemah setelah mendengar penuturan Chandra. Dia telah berhasil membuat hati ini kembali tidak keruan. Aku menangis sejadi-jadinya mendengar semua penjelasan tentang ibunya. Dada ini terasa sangat sesak dan ingin berteriak lalu mengatakan pada dunia bahwa aku rapuh dan kembali bimbang. Seminggu setelah Chandra menceritakan yang sebenarnya kepadaku, hati ini masih terasa sakit dan perih. Dia bercerita bahwa 2 minggu setelah kedatangan laki-laki itu beserta keluarganya, ibunya mengaku sangat menyesal atas penolakan lamaran rencana pernikahan kami. Beliau berkata agar Chandra kembali menemuiku dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Namun, saat laki-laki itu mengunjungi rumah papa dan mama, aku telah tiba di kota ini. Dia berusaha menghubungiku, tetapi tidak tersambung. Oleh karena itu, akhirnya dia selalu berusaha untuk mengetahui keberadaanku. Tetapi aku telah meminta kepada papa dan mama
agar tidak memberitahukan kabar tentang diriku yang telanjur sakit karena penolakan ibunya. Saat itu aku sangat yakin kalau kami tidak ditakdirkan untuk bersanding di pelaminan. Aku dan dia tidak akan mungkin dapat bersatu karena tidak mampu memberikan keturunan untuk dirinya dan keluarga. Kekurangan yang kumiliki tidak akan mungkin bisa berubah. Ternyata ibunya Chandra baru menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan tidak seharusnya terjadi. Hati beliau terbuka setelah mengingat penderitaan sang kakak kandung yang juga memiliki kekurangan yang sama sepertiku, tetapi tetap dinikahi laki-laki yang berbesar hati. Ibunya merasa bahwa apa yang telah dia lakukan kepadaku sudah keterlaluan. Beliau berniat akan tetap merestui hubunganku dengan Chandra. Dia merasa bahwa kebahagiaan anaknya hanya ingin bersanding dan hidup denganku. Walaupun aku sudah mengetahui kenyataan yang sebenarnya dari Chandra, tetapi aku tetap bersikap biasa di depan Wisnu. Aku tidak ingin membuatnya terluka kalau tiba-tiba aku menunjukkan sikap yang berbeda. Terus terang, sekarang hati ini ragu. Saat ini seperti biasa, dia mengajakku makan malam di luar. Kami selalu memilih kafe yang menjadi tempat favorit di kota ini. Dia selalu terlihat bahagia bila sedang bersama denganku, sedangkan aku sekarang memikirkan hal lain. Menurut kamu, cinta sejati itu seperti apa sih? Tanyaku kepada Wisnu. Cinta yang benar-benar tulus hanya untuk seseorang yang kita cintai. Kenapa kamu akhirnya bisa berpaling dari cinta pertamamu? Tanyaku kembali, karena aku ingin melanjutkan hidup dan membina rumah tangga bersama wanita yang kucintai. Kenapa kamu tidak tetap bertahan untuk mencintainya? Ya, walaupun dia sudah tidak lagi bersamamu. Karena kenyataannya, wanita lain telah berhasil membuka hatiku yang dulunya tertutup rapat. Apa kamu percaya dengan seseorang yang mencintai lawan jenisnya hanya sekali dalam hidupnya? Aku ingin tahu jawaban yang Wisnu berikan. Kenapa sayang? Pertanyaan kamu malam ini berbeda dari biasanya. Ada apa? Aku tidak ingin kalau sampai Wisnu merasa curiga. Pengen nanya aja. Nggak boleh ya? Boleh-boleh aja sih. Tapi aneh aja menurutku. Kamu lagi bertanya tentang siapa sayang? Aku hanya pengen tahu aja. Mungkin kamu pernah tahu ada cinta yang seperti itu. Mungkin ada, tapi jarang. Dan aku juga belum pernah tahu atau dengar. Anggap ini si cowok yang setia dan hanya mencintai satu cewek. Menurut kamu, wajar nggak kalau si cewek merasa tersanjung? Karena kenyataannya, dia juga masih memikirkan cowok tersebut. Pasti merasa beruntung dong sayang. Udah ya, bahas yang lain aja. Kita bahas tentang rencana pernikahan kita. Aku ingin agar aku selalu bisa melindungimu. Masih ada waktu 3 bulan lagi. Jangan bahas tentang pernikahan dulu deh. Kenapa kamu tiba-tiba berubah sayang? Aku biasa aja kok, gak ada yang berubah. Seminggu yang lalu, kamu udah bersemangat untuk membicarakan rencana pernikahan kita. Tapi sekarang, kamu malah berusaha untuk tidak membahasnya. Ada apa sayang? Kamu masih ragu dengan ketulusan cintaku? Aku percaya sama kamu. Kamu tenang aja. Aku berusaha meyakinkannya. Dia tidak tahu dengan apa yang kurasakan saat ini. Aku sudah berusaha untuk tidak mengingat Chandra kembali, tetapi apa yang diceritakan laki-laki itu membuat hati ini tersentuh dan ingin agar kembali berhubungan dengannya, walaupun hanya melalui telepon. Aku merindukan masa-masa dulu, di mana kami akan bercerita tentang apa yang telah terlewati saat masih anak-anak, hingga menumbuhkan benih-benih suka dan akhirnya menjadi cinta yang mampu membuat hati bergetar. Apa mungkin aku dan Chandra akan kembali bersama dan mengulang masa-masa indah dulu? Sementara saat ini, ada laki-laki lain yang telah kuterima sebagai kekasih, juga tunangan dan merupakan calon suamiku. Aku tidak ingin menyakiti Wisnu, tetapi hati ini juga merasa menyesal karena baru mengetahui kebenaran tentang restu yang diberikan oleh ibunya Chandra. Seandainya aku tahu dari awal, mungkin saat ini kami pasti sudah hidup bersama dan bercerita seperti dulu lagi. Akan tetapi, aku juga tidak boleh menyalahkan keadaan, karena Wisnu laki-laki yang selalu ada untuk memberikan dukungan kepadaku saat hati ini sedang sakit karena harus berpisah dengan Chandra kala itu. Orang tua Wisnu tidak pernah menyakiti perasaanku.
mereka justru selalu membuat diriku merasa kalau mereka seperti orang tua kandung. Jika Chandra mengatakan yang sebenarnya saat dia menemui orang tuaku, mungkin aku akan berpikir untuk tetap mempertahankan cintanya. Namun, dia tidak melakukan hal itu, tetapi justru menyembunyikan semua itu hingga membuatku menerima cinta yang lain. Dia memberikan penjelasan bahwa dirinya ingin mengatakan secara langsung kepadaku. Tetapi kenapa dia justru menceritakan tentang semua itu kepada Yani? Ya, walaupun aku tahu bahwa mereka telah bersahabat sejak kecil. Keadaan ini benar-benar membuat hati ragu dan dilema. Siapa laki-laki yang akan Alia pilih?